nanti teman-teman dari alumni Budut menuliskan nama underscore angkatan Budutnya angkatan tahun berapa. Untuk teman-teman yang di luar angkatan Budut, silakan juga nanti nama dan underscore dari institusi atau lembaganya di mana. Baiklah, kami mulai saja ya. Jadi sebelumnya terima kasih nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama kami ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dan terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada Ibu Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, Ibu Penny Lukito, yang telah bersedia memenuhi undangan kami dari alumni Budut NKRI Lintas Angkatan. Tentunya di sela-sela waktu Ibu yang sangat padat sekali, kami sangat menghargai Bu atas kehadiran Ibu di sini gitu ya. Jadi nanti kita berbincang-bincang ya Bu tentang BPOM seperti apa dan bagaimana begitu nanti. Juga terima kasih kami ucapkan kepada Ibu dan Bapak guru serta rekan-rekan alumni yang telah bergabung pada acara ini. Tadi sudah kami sampaikan tata tertib mengikuti Zoom ini. Mudah-mudahan teman-teman ingat selalu ya, jadi mute selama acara, kemudian nanti pertanyaan lewat chat box atau raise hand, dan juga menuliskan nama serta angkatan atau nama kemudian dari instansi mana. Selanjutnya adalah mungkin untuk kita tidak berlama-lama lagi, akan disampaikan kata sambutan oleh perwakilan alumni Budi Utomo. Dalam hal ini diwakili oleh Wakil Ketua Umum Budi Utomo Angkatan 84, yaitu Ibu Ratih Kusumawardani. Waktu kami persilakan Ibu Ratih. Iya, selamat malam semua. Selamat malam. Selamat malam. Terdengar, Dede? Ya, Terdengar. Tadi sempat mute sebentar, silakan. Oke, selamat malam semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Shalom, Namo Buddhaya, Om Swastiastu. Semoga kita semua sehat. Perkenalkan saya Ratih Kusuma, Wakil Ketua Alumni Budut 84. Pada saat ini saya mewakili Ibu Ketua Yanti Dresta yang kemungkinan berhalangan untuk hadir di webinar ini atau mungkin terlambat untuk masuk ke webinar ini. Izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Penny Kalukito selaku Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. Selamat malam Ibu Penny. Terima kasih sudah hadir, menyempatkan waktu dan bekerja sama dengan kami dalam menyiapkan acara ini. Dan topik ini saya lihat sangat menarik sekali, di mana judulnya BPOM tak kenal maka tak sayang. Nah, nanti mungkin kita akan tahu apa sih BPOM itu dan fungsinya di tengah-tengah masyarakat kita. Itu mungkin yang saya perkenalkan untuk ini. Dan Ibu, terima kasih juga buat Ibu Neneng yang menjembatani kita, menjembatani kami, pengurus dan panitia yang menyiapkan ini, di mana dengan kesibukan Ibu Penny dapat meluangkan waktunya dan bekerja sama ini, dan juga Ibu Yanti Dresta sebagai ketua. Mungkin kita langsung saja untuk ke acara inti kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ratih. Tanpa berpanjang lebar, waktu kami persilahkan kepada Ibu Neneng Herbawati selaku moderator untuk mengadakan atau melakukan talk show dengan Ibu Penny. Kayaknya jadi tegang Ibu Penny, santai aja padahal ya. Saya deg-degan. Saya wajahnya emang tegang selalu. Jangan Bu. Aduh. Tapi tetap cantik kok Ibu. Wajah asli tegang. Iya, silakan Ibu Neneng Ya. supaya kita juga nanti mungkin banyak itunya ya. Mungkin kalau teman-teman ada yang ingin bertanya, silakan. Baik, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat malam semuanya, salam sejahtera. Bu Penny, kita sebetulnya satu WAG tapi kok ketemunya ya di sini gitu. Ini lucu banget gitu. Terus yang kedua, Bu Penny ini sebetulnya sudah ditunggu-tunggu oleh teman-teman Budut. Kalau nggak salah Ya, mungkin mohon kita maaf. menunggu Bu Penny, ingin banget mendengarkan cerita ya, banyak cerita dari Bu Penny atau pengalaman gitu, pengalaman selama di Badan POM. Mungkin saya bacakan sedikit aja karena Bu Penny ini benar-benar tokoh yang luar biasa di balik di balik mungkin kalau sekarang karena kita sedang menghadapi COVID ya, ini Badan POM ini adalah punya peranan yang sangat krusial gitu dalam penanganan pandemi COVID di tanah air. Nah, pada hari ini patut kita syukuri gitu, katanya menurut Kemenkes angka positif rate harian kita hari ini sudah mencapai 4,57%, berarti di bawahnya WHO. Tentunya pencapaian angka ini juga tidak lepas dari peran dari Bu Penny sebagai pemimpin di Badan POM. Bu Penny ini gelarnya cukup panjang, jadi kalau saya bacakan Dr. Insinyur Penny Kalukito MCP. Nah, karena tak kenal maka tak sayang, mungkin nanti Bu Penny yang menjelaskan MCP-nya itu apa ya Bu ya gitu. Terus yang berikutnya adalah Bu Penny ini juga punya pengalaman yang cukup banyak terkait mengenai riset mengenai halal vaksin ya Bu, dan akses to medicine gitu. Jadi banyak sekali sebetulnya capaian-capaian juga penghargaan dari Presiden yaitu Satya Lencana Wirakarya. Jadi kita patut bangga nih yang ngejagain pintu gerbangnya untuk lolosnya masuk makanan dan minuman juga obat ke dalam negeri, ke dalam bangsa kita ini dikawal oleh seorang ibu, seorang perempuan. Bu Penny adalah salah satu tokoh Sri Kandi di negeri ini yang cukup menjadi garda terdepan terutama dalam penanganan COVID ini. Nah, mungkin tanpa panjang lebar, Bu Penny mungkin bisa menceritakan supaya semua lebih kenal. Yang pertama adalah Bu Penny sebagai pemimpin dari Badan POM. Yang kedua adalah apa sih peranannya Badan POM yang perlu kita ketahui sebagai masyarakat awam gitu ya Bu. Yang kebetulan kalau sekarang kan orang jarang yang baca media Bu, bacanya tuh sosial media Bu, pendek-pendek gitu kan. Jadi bisa saja informasinya salah. Waktu dan tempat saya persilakan Bu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat malam. Yang saya hormati Bapak Ibu sekalian, tentunya ini adalah seluruh alumni SMA 1 Jakarta dan beserta Bapak Ibu gurunya mungkin. Nah, jadi salam kenal juga, saya adalah alumni SMA 3 Bandung. Terima kasih pertama tentunya atas inisiatifnya untuk mengundang saya, dan mohon maaf juga kalau waktunya mundur terus karena ada periode-periode sensitif, periode sensitif di mana sebaiknya Kepala Badan POM tidak muncul dan sebagainya. Tapi saya kira sekarang periodenya sudah cukup aman untuk malahan kami diminta oleh Pak Presiden memang untuk lebih banyak berdialog dengan masyarakat, lebih banyak memberikan informasi-informasi, ya memang iya. Karena kalau tidak diisi dengan informasi yang benar, nanti diisinya oleh berita-berita di medsos yang hoax dan sebagainya. Jadi memang kesempatan ini juga mungkin nanti saya bisa memberikan jawaban terhadap berbagai pertanyaan. Namun tentunya kalau masalah-masalah yang terlalu teknis dan saya tidak bisa menjawab, saya akan mencatat dan nanti memastikan bahwa jawabannya akan sampai kepada penanya nanti. Jadi demikian introduction saya. Terima kasih atas undangannya. Mudah-mudahan ini ada manfaat untuk kita semua. Dan terima kasih atas perhatiannya untuk Badan Pengawas Obat dan Makanan. Pertama tadi mungkin saya ingin mengenalkan diri saya sendiri dulu. Saya adalah sebenarnya saya ini di Bandung. Lahir di Jakarta, sejak bayi di Bandung sampai lulus S1. S1 saya dari teknik lingkungan, namanya teknik sipil dan lingkungan. Keahlian saya di bidang teknik lingkungan waktu S1, kemudian di ITB. Kemudian S2 saya ke Massachusetts Institute of Technology, MIT,
di Cambridge, Massachusetts, Amerika. Saya ambil namanya adalah Urban Studies and Planning. Jadi saya dapat Master of City Planning di bidang Environmental Policy and Planning. Ya, jadi memang kalau orang mendengar latar belakang saya, loh kok jauh dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. Tapi ternyata akhirnya banyak sekali titik-titik di mana ternyata ada hubungannya, baik dalam latar belakang pendidikan saya. Oh ya, saya kemudian melanjutkan S3 saya di bidang teknik lingkungan dan City and Regional Planning di Amerika juga, di University of Wisconsin di Madison. Kemudian karir saya adalah di Bappenas sampai dengan 6 tahun terakhir ya, 5 tahun terakhir sebelum saya 5 tahun terakhir ini tentunya saya sebagai Kepala Badan POM. Sebelumnya saya betul-betul di Bappenas, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, meniti karir saya di sana dengan berbagai penugasan juga yang selalu beda-beda. Memang penugasan saya memang selalu berbeda jauh dari latar belakang pendidikan saya. Mungkin untuk mentrain saya sampai akhirnya saya ditugaskan di Badan POM. Itu adalah tentang saya. Sekarang tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. Ya, Badan Pengawas Obat dan Makanan itu adalah mungkin katanya cuma katanya pengawas, tapi memang lingkup tugasnya itu luas sekali, dan sebagaimana juga tentunya Bapak Ibu menyetujui bahwa produk obat dan makanan itu sangat kritikal sekali untuk kualitas bangsa, untuk banyak hal. Lingkup dari produk obat dan makanan itu melingkupi ya, termasuk di dalamnya adalah obat. Di dalam obat juga ada narkotika, ada produk tembakau juga ya. Itu adalah jadi satu adalah obat, kedua termasuk vaksin. Sekarang yang jadi terkenal adalah vaksin. Kemudian obat tradisional ya, termasuk herbal, natural, jamu ya, pengembangan sekarang obat modern asli Indonesia istilahnya itu jamu, terus juga jamu-jamu yang sekarang produk herbal, jadi tanaman obat yang juga diuji klinikan sampai mendapatkan data sains yang juga bisa mengklaim untuk misalnya mengobati untuk spesifik penyakit tertentu. Itu juga ada beberapa yang sudah berkembang, dan ini sekarang juga jadi prioritas kita sebetulnya untuk lebih menekuni pengembangan dari obat herbal, karena memang kita punya keanekaragaman hayati yang betul-betul, tapi memang ini butuh kekhususan sendiri untuk kita mengembangkannya lebih baik lagi, dan itu jadi prioritas Badan POM juga untuk mendampingi. Kemudian selain itu juga kosmetik dan suplemen kesehatan dan juga pangan ya, itu yang besar ya produk-produknya. Apa yang kami lakukan? Kami melakukan pengawasan ya, melakukan dari istilahnya pre-market sampai post-market. Dan selain daripada itu setelah post-market juga untuk berbagai pelanggaran yang sifatnya ilegal, kejahatan, kami juga punya divisi yang melakukan penindakan hukum, penegakan hukum ya. Kita punya PPNS. PPNS itu adalah penyidik pegawai negeri sipil, penyidik pegawai negeri sipil. Jadi seperti di bawah koordinasi kepolisian, kita berhak untuk melakukan penegakan hukum, penindakan. Dan ini adalah juga satu divisi yang saya perkuat setelah saya menjadi Kepala Badan POM, yang tadinya hanya level eselon 2, saya perkuat menjadi level eselon 1 ya, karena dengan di dalamnya apalagi sekarang merespon terhadap berbagai peredaran obat dan makanan melalui online. Sekarang kan cybercrime ya, cybercrime karena penjualan obat dan makanan melalui online, tapi yang ilegal itu semakin banyak ya. Jadi kami punya divisi unit cyber, unit jadi ada eselon 2 di Direktorat Cyber, Direktorat Intelijen, Direktorat Penyidikan ya. Itu bagian dari deputi penindakan. Nah, yang lainnya adalah deputi tadi ya. Jadi melakukan pengawasan pre-market. Pre-market itu termasuk di dalamnya adalah aspek pencegahan. Dikaitkan dengan misalnya perumusan formulasi dari standar-standar, dikaitkan dengan aspek mutu, keamanan dan khasiat dari produk-produk tersebut gitu ya. Itu dari standarnya. Kemudian juga termasuk tidak hanya produknya tapi juga bagaimana fasilitas di mana produk-produk tersebut diproduksi itu memenuhi aspek GMP, Good Manufacturing Practice.
cara produksi obat yang baik, cara produksi kosmetik yang baik dan sebagainya. Dan Badan POM bisa mendampingi bagaimana suatu fasilitas tersebut bisa dibangun, kami fasilitasi sehingga kemudian dievaluasi, diinspeksi sehingga bisa mendapatkan sertifikat GMP untuk masing-masing kepentingan produknya. Nah, setelah itu menghasilkan produknya itu setelah itu diregistrasi, dinilai, dievaluasi untuk mendapatkan izin edar. Ya, izin edar yang sekarang di masa pandemi ini misalnya adalah izin edarnya namanya emergency use authorization, misalnya vaksin gitu ya, vaksin-vaksin yang masih dalam pengembangan tapi karena sekarang ada situasinya pandemik, masih bisa kita percepat, kita berikan emergency use authorization untuk vaksin dan obat. Nah, kemudian setelah diberikan izin untuk menggunakan, untuk berproduksi dan dikonsumsi, itu kemudian juga kami tetap mengawasi, mengikuti terus. Jadi Badan POM itu betul-betul diikuti semua produknya itu sampai ke ujung, sampai ke dikonsumsi oleh masyarakat. Diikuti, dipastikan bahwa standar yang kita tegakkan pada saat memberikan izin itu tetap sama dengan produk-produk tersebut, standar kualitasnya, mutunya pada saat ada di retail misalnya, di apotek, di fasilitas pelayanan kesehatan, dan itu dengan melakukan berbagai sampling, pengujian. Jadi kami juga punya satu pusat pengujian obat dan makanan sifatnya nasional, dan juga kami punya cabang namanya unit pelaksana teknis UPT dalam bentuk balai-balai POM di 34 provinsi. Nah, dalam periode setelah saya jadi kepala Badan POM juga kami menambah lagi 40 di 40 kota kabupaten. Walaupun yang meminta kota kabupaten banyak sekali untuk hadirnya Badan POM, ada kantor-kantornya tentunya. Karena sekarang juga bagian yang menjadi prioritas kami dan juga tuntutan dari masyarakat adalah pendampingan Badan POM untuk UMKM, ya, karena produk-produk obat dan bukan obat ya, produk obat tradisional, kosmetik, pangan itu hampir lebih dari 80%, 90% itu kan usaha UMKM ya. Jadi sangat membutuhkan pendampingan dikaitkan dengan standar-standar yang harus ditegakkan. Dan kami punya program khusus untuk itu, walaupun selalu dituntut, wah masih kurang, Badan POM belum mendampingi, masih kurang. Ya jelas karena kami punya keterbatasan sumber daya manusia dan dana, tentunya anggaran, sementara yang namanya UMKM banyak sekali. Dan tentunya sangat kami berkepentingan untuk reach out, untuk membangun kemitraan tentunya, karena banyak sekali pihak-pihak sebenarnya yang terkait dalam hal bagaimana memperkuat daya saing produk-produk UMKM-nya Indonesia tentunya. Dan Badan POM mendampingi tidak hanya sampai diproduksi, kami pun juga menyiapkan untuk produk UMKM pun bisa diekspor begitu. Jadi kami pun juga ada satu divisi biro, kan ada biro kerjasama yang punya linknya dengan kedutaan-kedutaan di seluruh seantero global. Jadi kami mendapatkan data-data intelijen dari berbagai negara tentunya untuk tujuan ekspor, dan kami sediakan satu ekspor desk gitu ya di dalam web, di mana bisa mendapatkan informasi-informasi dikaitkan regulasi-regulasi yang ada di negara-negara tujuan ekspor misalnya ya. Tapi kami juga salah satu yang kami lakukan dalam mendorong industri-industri bisa memproduksi produk obat dan makanan dengan standar yang tinggi tentunya untuk daya saing, tidak hanya jadi produk dalam negeri tapi juga produk ekspor. Kami pun juga banyak sekali berkomunikasi dengan mitra NRA ya, kayak Badan POM itu namanya adalah National Regulatory Authority untuk obat dan makanan. Misalnya di Amerika adalah namanya US FDA. Kalau kami juga namanya, kalau di luar negeri namanya Indonesian FDA. Kemudian dengan Saudi, dengan banyak sekali. Malahan dalam kami membangun jejaring tersebut itu adalah untuk memperkuat sebetulnya industri dalam negeri kita untuk bisa dipercaya. Jadi betul-betul menjadi satu kepentingan sekali otoritas obat dan makanan suatu negara itu bisa dipercaya, karena itu akan tercerminkan dari produk-produknya yang diproduksi dan nanti akan diekspor. Jadi kalau pihak luar negeri itu untuk mengecek suatu produk pasti ke NRA-nya gitu. Jadi betul-betul menjadi kepentingan Badan POM untuk memastikan kredibilitas kami tetap terjaga dalam hal tersebut. Kami caranya juga dengan lebih banyak juga go internasional,
membangun kemitraan dengan NRA lain, National Regulatory Authority lainnya, dengan tentunya menjual ya kualitas produk-produk Indonesia, juga mendampingi para industri obat dan makanan yang akan ekspor misalnya. Dan bahkan di forum OKI ya pada 2018, dari salah satu hasil dari interaksi kita membangun jejaring di luar, kami pernah dipercaya untuk melakukan pertemuan internasional pertama dari negara-negara pertama itu, negara-negara OKI. Kami dipercaya oleh Sekjen OKI yang ada di Jeddah untuk mengadakan acara tersebut di Jakarta. Waktu itu negara-negara OKI itu ada sekitar 58. Nah, memang yang kami jual pada saat itu adalah vaksin, karena Bio Farma itu kan termasuk produsen vaksin yang ada di depan ya, yang vaksin program nasional ya sebelumnya, dan banyak mendapatkan PQ WHO, UNICEF, sehingga bisa menjual produk-produknya ke WHO untuk kemudian diberikan pada negara-negara lainnya begitu. Jadi kita adalah Center of Excellence untuk vaksin pada saat itu ya, itu 2018. Tapi sekarang vaksin jadi berkembang nih setelah pandemik ini. Sekarang setiap negara saling berkejar-kejaran untuk bisa juga memproduksi dalam negeri sendiri. Dan alhamdulillah dalam tahun 1,5 tahun ini juga Indonesia terus mengembangkan. Mungkin nanti saya akan bercerita lebih jauh lagi tentang bagaimana kita sekarang berproses untuk juga bisa mandiri ya, bisa mandiri dalam memproduksi ya, akses masyarakat untuk produk vaksin semakin lebih berkembang lagi. Jadi tidak hanya Bio Farma, sekarang akan bermunculan nanti industri-industri farmasi lainnya untuk memperkuat lagi kemandirian kita di bidang vaksin. Saya kira itu secara general ya yang bisa saya sampaikan, dikaitkan dengan nanti akan terjawab lagi gimana Badan POM ini. Jadi pada intinya adalah Badan POM sudah sangat transform ya, saya merasa, dan saya kira sudah lebih dipahami oleh masyarakat. Transform lah dalam 5 tahun ini. Saya karena saya mendampingi dalam 5 tahun terakhir ini, transformnya itu seperti apa gitu ya, bahwa kita sekarang lebih terbuka. Saya selalu mengatakan pada teman-teman di Badan POM bahwa untuk menjadi negara yang berdaya saing, produknya harus inovatif. Kita harus betul-betul berinovasi terus kan. Nah, salah satu yang akan menjadi penghambat atau pendorong dari inovasi adalah regulasi. Jadi Badan POM itu ada di depan dalam hal dikaitkan dengan kemampuan inovasi suatu negeri yang dikaitkan dengan produk obat dan makanan. Artinya apa? Artinya adalah standar-standar di Badan POM juga harus terbuka untuk kita review kembali, mengikuti ilmu pengetahuan yang terus berkembang, dan juga mengikuti pasar, dan pasar yang lebih tahu itu sebenarnya industri ya, karena industri pelaku usaha itu kan pelaku, jadi dia artinya kita harus juga terbuka untuk menerima masukan, untuk membuka dialog, untuk suatu standar pun juga bisa kita review kembali mengikuti kondisi yang berkembang, pengetahuan dan pasar yang berkembang, sehingga produk-produk kita berdaya saing gitu, dan jangan kalah. Dan masih banyak PR yang dikaitkan dengan hal tersebut, dikaitkan dengan obat dan makanan. Demikian Bu Neneng dan Bapak Ibu sekalian. Wah, ini penjelasan yang singkat tapi padat. Silakan nih teman-teman kalau mau menanyakan kepada Bu Feni, tapi mungkin sebagai pertanyaan pancingan nih Bu Feni. Biasanya tuh kalau untuk melakukan sebuah transformasi ya Bu, apalagi di lembaga pemerintah tuh kan pastinya nggak mudah. Transformasi kan bisa mentransformasi culture, transformasi inovasinya, dan transformasi banyak hal gitu kan. Belum lagi tadi bagaimana Bu Feni ingin Badan POM ini lebih terbuka baik kepada industri maupun kepada masyarakat gitu kan, begitu transparan. Artinya itu juga merupakan sebuah transformasi karena membuat Badan POM menjadi lebih terbuka. Nah, kira-kira perjalanan ketika melakukan transform itu seperti apa Bu Penny gitu kan? Supaya teman-teman lebih tahu lagi nih gitu loh, bahwa nggak mudah loh membuat ini semua gitu. Ya, betul. Ya, terima kasih pertanyaannya. Ini pertanyaan yang grand question, pertanyaan yang besar. Transformasi ini sebenarnya sangat beriringan dengan yang istilahnya reformasi birokrasi, gitu ya. Karena kan reformasi birokrasi itu adalah untuk memberikan pelayanan publik terbaik, accountability, memberikan pelayanan publik terbaik. Dan ini semakin significantly
sangat related kepada Badan POM sebagai suatu institusi yang memberikan pelayanan publik ya, dengan memberikan perizinan yang mendorong daya saing dari produk obat dan makanan, plus juga melindungi masyarakat. Jadi satu sisi memang tugas Badan POM itu sangat ini sekali, luas sekali gitu ya. Satu sisi juga melayani dan melayani ya, ini melindungi masyarakat. Jadi memastikan kita memberikan fleksibilitas, kemudahan di pre-market sehingga sertifikat, izin-izin bisa cepat. Tapi di satu sisi aspek aman, mutu dan manfaat ya, kualitas dari produk itu tetap bisa dijamin oleh kita. Artinya kita juga akhirnya adalah yaitu balancing. Kalau pre-market kita percepat, post-market kita perkuat. Itulah kenapa saya memperkuat juga itu deputi penindakan penegakan hukum, itu juga salah satu caranya. Dan post market ya, post marketnya dengan melakukan pengawasan, inspeksi dan lainnya. Bagaimana saya melakukan transformasi? Suatu kerja yang sangat intensif sehingga saya kurang tidur sampai bertahun-tahun, sampai 5 tahun ini. Jadi apa ya, kebetulan karena saya besar di birokrasi ya, dan saya memang dari kecil memulai karir saya di Bappenas, di birokrasi, saya sangat concern terhadap reformasi birokrasi ya. Jadi saya mengikuti dan itu selalu ini saya. Nah, tentunya saya paham bahwa apa yang harus dirubah. Pertama adalah ya, alhamdulillah waktu itu dukungan dari secara politik sangat kuat ya. Jadi saya masuk pada saat Badan POM kita nasional ya, media nasional dan kita semua sedang berhadapan dengan yang namanya vaksin palsu saat itu kan. Kira-kira 2016 ya ada vaksin palsu ya, walaupun sebetulnya medium untuk memasukkan itu juga informal sih ya, bukan ya, selalu sih yang namanya ilegal, biasanya informal ya waktu itu. Nah, tapi kemudian semua terbuka bahwa memang ada suatu potensi resiko dikaitkan dengan vaksin, ya, dikaitkan dengan mutu dan khasiatnya. Nah, sehingga memang saya memperkuat adalah deputi penindakan. Nah, di satu sisi juga semakin disadari bahwa Badan POM perlu untuk lebih kuat lagi. Saat itu memang ada tugas untuk saya yang diberikan oleh Pak Presiden untuk memperkuat Badan POM. Ya, di satu sisi memperkuatnya adalah satu untuk mendukung pengembangan industri farmasi, industri obat dan makanan ya, untuk mendukung dunia usaha ya, untuk mendukung dunia usaha dengan perizinan pada saat itu saya selalu disampaikan dan itu pesannya Pak Presiden langsung itu dukung dunia usaha ya, dengan perizinan yang dipercepat ya, perizinan yang jangan mahal gitu ya, jangan mahal gitu. Setelah saya ini sebenarnya sih tidak mahal ya itu. Jadi itu dibongkar juga oleh saya sih dalam kaitannya. Benar nggak sih mahal? Ada di mana titiknya? Itu juga salah satu aspek-aspek yang akhirnya terbuka. Ternyata itu adalah mahalnya itu ya, misalnya salah satunya adalah adanya apa ya istilahnya ya, or intermediary gitu, orang yang ketiga apa namanya, orang yang ada servis pihak jasa yang melayani dari luar ya. Dia jasa ya, kadang-kadang jadi dia berhubungan dengan Badan POM tapi dia minta dibayar oleh ini, jadi kelihatannya mahal dan dipersulit, dipermainkan. Dan itu akhirnya harus saya membuat aturan tidak boleh menggunakan biro jasa, itu salah satunya ya, seperti itu. Tapi yang jelas adalah tadi ada dukungan dari Presiden pada saat itu sehingga saya didukung dengan berproses ya, karena perlu nih, Badan POM waktu itu belum punya regulasi untuk organisasi pun juga belum ya, belum ada itu Badan POM. Badan POM adalah langsung bertanya kan, Badan POM ada di bawah kementerian mana gitu. Institusi otoritas obat dan makanan itu harus mandiri ya, karena itu tadi karena tugasnya yang sangat luas tadi, dan dia harus tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun karena ada standar yang harus dijaga, dan aspek kredibilitas itu jadi jadi jaminan gitu ya, harus sesuatu yang harus kita jaga sekali ya, dikaitkan dengan kredibilitas dan trust-nya siapapun juga pihak ya, apalagi pihak luar Indonesia terhadap produk-produk kita adalah dari bagaimana kredibilitas dari NRA-nya. Nah, ada regulasi, kemudian ya itu berproseslah, akhirnya keluar perpres ya, langsung saya dilantik, besoknya udah langsung
koordinasi dengan Seknek dan sebagainya untuk membuat perpres, tapi butuh waktu 1 tahun untuk menyelesaikannya. Perpres tentang organisasi Badan POM itu setelah Badan POM sudah sejak 2000. Tadinya kan memang Badan POM di bawah Kemkes ya. Kemkes ya. Tahun 2000 ya, tahun 2000 atau 2001 itu barulah dia jadi Badan POM. Tadinya Dirjen Obat dan Makanan ya, Dirjen Pengawasan Obat dan Makanan. Dirjen Obat dan Makanan ya, pokoknya salah satu dari eselon satunya Kemkes. Nah, kemudian jadi Badan POM tahun 2000, tapi belum punya payung hukum, gitu ya. Nah, jadilah payung hukum tahun 2018 tentang struktur organisasi Badan POM. Saya tambah lagi kedeputian penindakan yang untuk memperkuat, dan langsung saya juga membangun MOU kerjasama dengan kepolisian, dengan Pak Kapolri, dengan Pak Kejaksaan Agung, Pak Jaksa Agung, dengan siapapun juga. Saya mengulurkan kolaborasi ya Bu ya, sinergi ya. Untuk bersama-sama ya untuk melakukan apapun sesuai dengan tugas fungsi dari masing-masing, dan alhamdulillah dengan demikian juga menambah confidence teman-teman ya sampai di manapun di pelosok tanah air ini, dan menambah kepercayaan diri, menambah juga tentunya kekuatan kita ya, seperti misalnya kerjasama dengan kepolisian dan sebagainya pada saat kita melaksanakan tugas. Kemudian apa yang saya lakukan? Mindset juga itu saya rubah. Bukan saya rubah, saya perkuat, saya tajamkan lah ya. Saya tajamkan yang dikaitkan tadi, pelayanan publik, bahwa kita harus terbuka, kita bukan menara gading yang karena kekuatan regulasi menjadi penguasa gitu ya. Itu kan khas ya, khas dari birokrasi yang selama ini menjadi stigma yang harus diluruskan begitu. Jadi tugas kita, otoritas kita itu bukan satu kekuasaan, tapi adalah untuk melayani begitu. Jadi banyaklah yang dilakukan. Kemudian juga membangun terutama adalah nasionalisme. Karena perlu sekali ya orang yang bekerja di Badan POM itu untuk punya sifat nasionalisme yang tinggi. Karena apa? Karena jangan berpikir teknis. Selama ini kan Badan POM teknis, semua hanya berdasarkan buku gitu ya, melihat ke standar buku ini kalau enggak ya udah enggak gitu, enggak udah tidak lagi perlu berproses gitu. Enggak. Kalau kita melihat hal yang teknis, membawanya ke hal yang lebih strategis, lebih untuk kepentingan yang besar, itu akan ada dinamika, akan ada dialog ya. Karena melihat kepentingan dari banyak pihak, itu juga ada ininya langkah-langkahnya untuk membangun nasionalisme dari pimpinan, terutama pimpinan, dan membangun juga para pemimpin-pemimpin perubahan. Ya, juga saya melakukan beberapa langkah. Berarti itu yang terkait dengan kelembagaan yang dilakukan perubahan ya. Tadi sumber daya manusianya, mindset, kultural organisasinya, kemudian regulasinya, bisnis prosesnya juga ya. Bisnis proses misalnya adalah untuk biar tidak berpikir masing-masing hanya berdasarkan unit-unit, karena kan memang eselon satunya dibagi per produk ya. Karena misalnya eselon satunya adalah deputi pengawasan obat dan nafsa, 2 deputi pengawasan obat tradisional kosmetik suplemen, ketiga deputi pengawasan pangan. Jadi berdasarkan produk-produk begitu. Jadi kayak kerajaan-kerajaan sendiri. Nah, usaha itu dibaurkan dengan tadi juga ya membangun program-program yang sifatnya lintas unit kerja gitu ya, yang sifatnya strategis, lintas unit kerja. Dan malah mungkin lintas kementerian lembaga ya, misalnya kami menginisiasi adanya Satgas pengembangan tadi obat fitofarmaka. Fitofarmaka itu adalah obat modern asli Indonesia itu. Satgas itu kan terlibat dari banyak KL ya, dari mulai pertanian, dari mulai penelitian, universitas, institusi-institusi penelitian, dan Badan POM tentunya nanti yang akan mendampingi pada saat hilirisasi ya suatu hasil penelitian itu untuk menuju ke arah mass product gitu kan, melalui proses uji klinik itu kan, hilirisasi itu pendampingannya Badan POM. Tapi menginisiasi semuanya. Ya karena nggak ada yang pegang aja sebenarnya sih, bukan tugasnya Badan POM gitu. Tapi setelah itu jalan ya tugas masing-masing ya kembali sesuai dengan tugasnya Badan POM, itu yang kami perkuat. Ya. Itu. Oke, ini sekarang saya mulai membacakan pertanyaan nih Bu Penny, karena banyak sekali nih yang nanya. Yang pertama nih dari Yolanda Bu, angkatan 90. Selamat malam Bu, saya mau bertanya prosedur untuk program pendampingan UMKM. Itu bagaimana caranya?
apakah bisa langsung melalui website BPOM? Terus biasanya berapa lama proses untuk mendapatkan izin edar? Wah. Ini kelihatannya banyak pengusaha Bu yang dengerin Bu kelihatannya. Nah, ini kalau jenis-jenis seperti ini adalah pertanyaan teknis ini. Nah, jadi berapa lama dan sebagainya itu saya tidak ingat ya. Tapi mungkin standar aja kali ya Bu, rata-rata ya. Staff saya pasti tahu itu yang lebih teknisnya berapa lama. Tapi yang jelas adalah sudah banyak sekali percepatan perizinan, kecepatan. Ya, jadi sekarang udah nggak lama lah, pasti kayaknya sih nggak lama ya. 3 hari kerja mungkin kayak gitu ya. Pokoknya ada yang terpotong sampai sepertiganya. Harusnya saya di sini ada mungkin ya. Karena saya nggak membayangkan pertanyaan yang teknis. Tapi tidak lama pasti ya. Kalau lama kasih tahu saya. Ya ada jaminan tuh. Sekarang pendaftaran itu sudah online ya. Jadi semuanya sudah melalui online ya. Terus juga ada kalau ada komunikasi juga bisa, kalau ada masalah bisa ke website kami ya. Aduh banyak sekali ini sebenarnya, saya nggak kepikir nih, nggak disediain juga. Ya nggak apa-apa. Berarti ada di website ya Bu ya? Ada di website. Kemudian apa ya? Tadi yang UMKM ya. Bagaimana pendampingan UMKM? Ya. Saya kira bisa langsung saja menghubungi, tergantung produknya ya, tergantung produknya nanti di dalam website ada, di situ nanti pasti ada pendampingan. Nah bisa juga kami ini suka melakukan program forum-forum khusus untuk pendampingan UMKM. Ya nanti mungkin ditunggu ada di wilayah mana misalnya, kemudian nanti kita ada daftar aja dulu kelihatannya, nanti baru setelah itu nanti kita dampingi, nanti malahan langsung desk gitu ya, desk consultation langsung mungkin di situ keluar ininya. Tapi yang jelas adalah ini tergantung produknya juga ya, berapa lama. Tadi apa UMKM-nya? Mbak Yolanda, UMKM-nya apa? Dan makanan sekarang ya? Nah, sekarang sudah banyak juga yang jenisnya notifikasi artinya. Ya, notifikasi itu hanya tinggal melaporkan, ya nggak perlu di-review. Sekarang berbasiskan resiko. Apalagi sekarang sudah keluar kan Undang-Undang Cipta Kerja. Wah, lebih cepat lagi sekarang. Betul-betul lebih cepat lagi. Jadi yang paling lama itu adalah obat, karena berdasarkan resiko itu kalau produk obat itu adalah obat dan vaksin itu resikonya sangat tinggi. Kalau di situ itu betul-betul harus scrutinize sekali ya tahapan-tahapan proses evaluasinya. Nah, tapi kalau kosmetik itu lebih tidak beresiko ya, itu hanya notifikasi. Pangan juga tergantung ya, ada yang notifikasi yang tinggal melaporkan. Tapi juga ada misalnya pangan-pangan yang sifatnya beresiko, itu misalnya pangan untuk bayi gitu, makanan bayi, makanan untuk penyakit tertentu misalnya, itu butuh waktu yang lebih lama lagi. Tapi sekarang udah cepat kok, udah sangat cepat. Udah terjawab ya Mbak Yolanda. Nah kalau ini dari Rizal Bahrum. Pertanyaannya ini mungkin kadang-kadang kebingungan kita sih Bu juga kalau di luar kalau mengajukan izin, apa sih Bu sebenarnya bedanya kewenangan Badan POM sama MUI, terutama terkait pemberian sertifikat halal dan izin edar. Itu aja Bu. Mungkin kita bingung ya Bu kadang-kadang. Kalau izin edar kan Badan POM, tapi kalau untuk dapat sertifikat halal itu memang MUI yang memberikan. Jadi ada proses evaluasi lagi oleh MUI ya. Dan mungkin juga berdasarkan resiko juga ya tentunya oleh MUI memberikan sertifikat halal. Nah, Badan POM dikaitkan dengan produk halal itu adalah dalam labelingnya. Ada aturan labelingnya, itu Badan POM yang pegang. Misalnya kalau dia mengandung misalnya pangan atau apapun juga ya, produk mengandung bagian dari babi atau pernah bersentuhan dengan babi, itu harus clear ya, menjelaskan bagian yang proses tersebut. Nah kemudian nanti ada label yang harus disertakan ya, ada gambar, biasanya sih gambar babi gitu. Jadi itu adalah bentuk transparansi tentunya ya kepada konsumen. Dan kami Badan POM hanya mengawasi produk-produk yang memang mengandung yang tidak halal tersebut, apakah sesuai dengan ketentuan. Misalnya dia ditempatkan, kalau misalnya antara lain, kalau pangan, nanti pada saat distribusinya dia ditempatkan di section yang khusus untuk produk-produk yang tidak halal. Gitu. Itu kami mengawasi, menguji juga mungkin, karena kami punya laboratorium di seluruh Indonesia,
balai-balai punya laboratorium dan ada alat yang untuk mendeteksi DNA babi misalnya, itu kita lakukan secara sampling. Dan kalau ketahuan misalnya ya, misalnya dia tidak memberikan label ataupun ada labelnya, kemudian kita sampling atau laporan masyarakat biasanya ya, terus kemudian kita sampling, kita uji ternyata mengandung, ya kita lakukan langkah tindak lanjut hasil pengawasan, misalnya dengan melakukan sanksi-sanksi. Ya, kalau yang terkait dengan produk-produk yang di dalam pengawasan Badan POM, jadi bukan produk-produk ilegal ya, yang hasil kejahatan itu nanti prosesnya adalah melalui pemidanaan. Tapi kalau yang ini biasanya adalah dengan kami memberikan sanksi seperti misalnya memberhentikan produksi, meminta untuk menarik dari peredaran, begitu, hal-hal seperti itu namanya sanksi administrasi. Ya. Nah, ini sekarang pertanyaannya ke ini Bu, ke mana vaksin. Pertanyaannya lebih kepada penggunaan sih sebetulnya Bu. Mungkin kita juga kadang-kadang bingung kalau di vaksin ini perlu 2 kali atau 3 kali gitu ya Bu. Terus apakah vaksinnya harus yang sama atau boleh yang berbeda Bu? Saya nggak tahu nih, ini karena pertanyaannya banyak. Apakah harus ke dokter atau kepada Ibu Penny ditanyakan? Tapi mungkin Bu Penny tahu nih Bu mengenai ini. Monggo Bu. Ya, oke. Ya, jadi penggunaan vaksin itu tentunya akan tertera dalam Emergency Use Authorization Certificate yang diberikan oleh Badan POM. Di sana ada, dan itu tentunya berdasarkan hasil uji kliniknya. Jadi tiap vaksin dengan jenis platform yang berbeda akan berbeda cara pemberiannya, hasil efikasinya itu berdasarkan hasil penelitian uji klinik yang berlangsung dari setiap vaksin. Ada yang dosisnya 2 kali dengan selang waktu 4 minggu, ada yang selang waktunya boleh 3 bulan, dan sebagainya. Itu berdasarkan hasil uji klinik yang mereka lakukan sebelumnya. Nah, tadi mungkin bicara tentang booster ya. Setelah misalnya nih kayak dulu kita dapat vaksin Sinovac, itu Sinovac kan 2 kali ya, 2 kali dosis. Nah, apakah perlu booster atau tidak? Mungkin pertanyaan seperti itu ya. Pertanyaan kita semua sekarang ya, butuh booster, kita dapat booster apa enggak gitu, dan kapan gitu ya. Nah, kalau dikaitkan dengan penggunaan vaksin, memang pertanyaannya nanti ke Kementerian Kesehatan. Nah, tapi kalau saya bisa menjawab berdasarkan dari hasil uji klinik tersebut ya. Vaksin-vaksin itu kan setelah kita berikan emergency authorization, itu kan penelitiannya berjalan terus kan. Nah, di dalam penelitian berjalan terus itulah nanti kita akan tahu di bulan keberapa itu antibodi kita sudah menurun gitu. Nah, dari hasil uji klinik ini bisa ketahuan misalnya bulan ke-6, bulan ke-8 itu antibodinya udah turun ya. Walaupun sebenarnya sekarang belum ada data juga sih. Belum ada data yang menunjukkan berapa sih titer antibodi, tingkat antibodi berapa itu yang masih melindungi kita. Itu data kita belum lengkap ya, data kita seluruh global belum lengkap dan seluruh platform ya dari ini belum ada data tersebut. Namun yang ada adalah menurun begitu. Nah, makanya tentunya nanti kita membutuhkan masukan dari ahli-ahli expert di bidang imunisasi. Misalnya di Indonesia ini dan internasional juga ada yang namanya Indonesian Technical Advisory Group on Immunization. Itu adalah ahli-ahli imunisasi. Nah, kelompok inilah bersama dengan Kementerian Kesehatan yang akan menentukan kapan booster diberikan. Misalnya di Amerika itu kan setelah 8 bulan, tapi itu kan karena mereka menggunakan platform Pfizer dan Moderna ya, platform mRNA. Itu adalah hasil uji klinik, hasil penelitian mereka menunjukkan setelah 8 bulan sudah menurun gitu. Perlu di booster lagi setelah 8 bulan. Nah, kalau di Sinovac, di kita hasil dari Sinovac ya memang menunjukkan sudah menurun lah setelah 6 bulan dan seterusnya itu sudah mulai menurun. Tapi kemudian keputusan kembali kepada pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan kapan booster akan diberikan. Hanya kalau tadi jenisnya bagaimana, apakah sama platformnya atau beda, itu adalah hasil dari rekomendasi dari ITAGI. Kalau dari rekomendasi ITAGI bisa saja diberikan dengan platform yang sama atau juga dengan platform yang berbeda. Misalnya adalah kita dapat inactivated virus ya, yang Sinopharm atau Sinovac ya. Tapi kemudian platformnya booster ketiga itu kita gunakan mRNA, misalnya Pfizer atau Moderna, itu 1 kali saja dari Moderna atau Pfizer, dan
atau AstraZeneca misalnya ya, platform yang lain itu cukup 1 kali saja sampai nanti berkembang lagi ya, informasi berkembang lagi kan, itu terus berkembang ini kan ya. Ya. Tapi kelihatannya keputusan untuk kapan mulai diberikan, kalau sekarang kan baru Moderna ya, vaksinnya baru Moderna untuk booster, dan itu pun juga diprioritaskan untuk para tenaga kesehatan ya, Bu. kesehatan. Kapan saya kira kita tunggu saja ya, karena yang penting mungkin sekarang kita meraih sebanyak mungkin dosis yang pertama dan dosis kedua lengkap untuk yang belum vaksin itu ya, walaupun alhamdulillah dengan kerjasama yang sangat intensif dan baik sekali dari pihak-pihak terkait di pemerintahan dan industri, tentunya industri vaksin itu, dan kerjasama internasional ya yang dibangun, diplomasi juga ikut membantu. Sekarang suplai vaksin kita sudah cukup baik dan juga sudah mulai bergerak juga kita untuk kemandirian vaksin, sudah banyak uji klinik juga sedang berjalan sekarang, dan nanti akan transfer teknologi yang akan diproduksi di Indonesia ini sudah berjalan. Karena ini kan pandemi kan masih panjang ya, dan ada kemungkinan kita akan booster nanti, jadi memang masih panjang, dan sekarang kita bagaimana membangun juga produksi dalam negeri dari vaksin-vaksin tersebut. Dan ini sudah berkembang sekarang di Indonesia sekarang, dan juga seperti misalnya industri farmasi yang bisa memproduksi vaksin manusia juga sekarang sudah bermunculan kan. Kemarin ada industri farmasi biotis itu adalah pertama industri farmasi swasta yang bisa memproduksi vaksin mendapatkan GMP dari Badan POM ya, karena sebenarnya adalah Bio Farma. Saya kira nanti akan bermunculan lagi yang lainnya ya. Ya. Artinya Bu, kita ke depan juga belum tahu ya Bu, pengaruh dari efikasinya si vaksin itu, apakah cukup 2 kali, 3 kali, itu juga kita belum tahu sebetulnya ya Bu ya. Itu sangat bergantung kepada tadi hasil riset dan data internasional ya Bu ya. Karena memang demikianlah vaksin gitu ya. Penelitiannya akan berkembang terus, data-data akan muncul terus, ini akan terus diikuti terus ya, karena selalu ada kajian setelah pos pemberian emergency use atau pos nanti pemberian izin edar pun ya, kayak seperti Pfizer kan sudah diberikan izin edar reguler ya, karena datanya sudah cukup dari pengamatan 6 bulan mereka gitu ya, lebih dari 6 bulan datanya sudah cukup, mereka sudah diberikan izin edar seperti biasa gitu ya. Tapi itu akan terus berjalan, akan terus diamati, diobservasi semua penerima dari produknya tentunya vaksin. Ya. Ini dari vaksin saya beralih dulu Bu, karena ada pertanyaan lagi. Kalau mau minta izin edar Bu terkait UMKM nih, khususnya produk makanan gitu ya Bu ya. Itu apakah perlu berbadan hukum PT atau bisa perorangan atau CV katanya di Bu. Ini dari Sito. Apa ini produk apa? Jahe Bu. Makanan nih kayaknya makanan. Nah, apakah itu bisa individu atau berbentuk badan hukum, PT atau CV atau lainnya? Untuk UMKM yang baru mulai nih kelihatannya Bu. Ya, kelihatannya ya memang harus punya izin ya, punya izin. Tapi izinnya kan kalau untuk UMKM kan bisa bertingkat. Misalnya untuk herbal, obat tradisional itu ada mikro ya, ada usaha mikro, usaha industri kecil dan sebagainya, bisa bertahap-tahap begitu, tergantung dari produknya yang dihasilkan gitu. Tapi yang pertama tentunya semua yang registrasi di Badan POM harus berbadan hukum intinya. Nggak bisa kalau misalnya tidak berbadan hukum, misalnya produk pangan atau produk apapun ya herbal, itu namanya pangan adalah industri rumah tangga. Nah, kalau industri rumah tangga itu bukan ke Badan POM tapi ke Dinas Kesehatan. Oh ya. Dinas Kesehatan setempat. Ini kayaknya sudah menjawab nih Bu. Dapat izin edar dari Badan POM ya. Ya, banyak sekali yang bertanya, ini kelihatannya banyak UMKM nih Bu. Terima kasih sekali. Nah, ini saya tetap membacakan ya pertanyaan yang sudah masuk ya. Izin tidak ada raise hand, silakan chat aja di ruang ini. Ini ada pertanyaan mengenai terkait obat yang kemarin mungkin sempat rame sebetulnya Bu, itu terkait ivermectin ya Bu. Nah, mungkin bagaimana sih pandangannya Badan POM gitu terkait obat ini? Kadang-kadang kita sering dengar tadi bacanya sosial media gitu kan. Jadi percaya aja atau kita mengikuti saran dokter atau bagaimana nih Bu?
Ya. Parasit ya, ivermectin itu ya. Oke. Ivermectin itu mendapatkan izin edar dari Badan POM sebagai antiparasit dari hewan sebelumnya ya. Nah, kemudian setelah itu mendapatkan emergency authorization untuk parasit manusia ya. Nah, tapi kemudian belum terbukti bisa dalam pengobatan COVID-19. Nah, untuk itu harus uji klinik dulu ya, karena sekarang masih antiparasit ya, antiparasit bukan obat COVID-19 gitu kan. Itu harus ada pembuktian ilmiah dulu melalui uji klinik. Nah, itulah jalur yang diberikan. Jadi sekarang sedang dilakukan uji klinik untuk penguatan COVID-19. Dilakukan di 8 rumah sakit ya. Namun kemudian kami juga memberikan kesempatan untuk memperluas, karena kan kalau uji klinik kan hanya di 8 rumah sakit ya. Beberapa subjek gitu ya, ada berapa ya, saya lupa ada berapa subjeknya, tapi ini bisa diperluas lagi ya. Tapi yang penting adalah bahwa ini adalah obat ivermectin, itu adalah obat keras ya. Obat keras itu tentunya ada efek samping, ada pemberian dosis, ada waktu pemberian yang sudah yang secara aman ya, akan memberikan aman atau manfaatnya sesuai dengan hasil uji klinik juga sebelumnya ya, untuk sebagai obat parasit ya, sebagai obat parasit. Nah, tentunya dengan bantuan para klinisi atau ahlinya, dia bisa diberikan untuk pengobatan, tapi harus dengan resep dari dokter. Nah, jadi kami memberikan juga namanya expanded access ya, expanded access dari uji klinik ini. Jadi selama uji klinik ini berlangsung juga dipersilahkan untuk menggunakan di luar orang-orang yang terlibat dalam uji klinik, gitu, namanya expanded access ya. Asal selama ada izin dari Kementerian Kesehatan ya, untuk di mana mendapatkannya, dan juga ada resep dari dokter. Itu yang penting dan tercatat tentunya ya. Tapi ini belum mendapatkan izin untuk pengobatan COVID ya. Malahan sudah ada warning kan, kalau dari US FDA misalnya, mereka sudah secara clear mengatakan ini tidak boleh digunakan untuk pengobatan COVID gitu ya. Ya, kami juga seperti demikian, tapi memberikan jalur untuk uji klinik. Jadi aksesnya tetap ada, tapi dalam bentuk uji klinik. Jadi ada pengawasan, ada pencatatan, kalau ada apa-apa bisa langsung direspon gitu, diberikan bantuan. Ya. Nah, ini sekarang ada lagi pertanyaan mengenai obat warung nih, Bu. Seberapa aman sih, Bu, kita tuh minum obat warung gitu kan? Apakah kita bisa over the counter, Bu? Apakah bisa dikonsumsi sembarangan atau gimana? Kadang-kadang kan kita pusing langsung beli di warung gitu kan? Nah, itu baiknya gimana tuh, Bu, kalau soal obat warung ini, over the counter ini? Ya, over the counter ya, untuk obat-obat yang bukan obat keras ya bisa didapatkan di over the counter. Dan juga kan sebenarnya kita juga mendorong untuk self medicine ya, self pengobatan sendiri gitu ya. Selama juga kan di dalam labelnya kan ada kan, di dalam label, makanya kami selalu mengatakan checklist, cek klik, cek kemasan, cek label, cek izin edar, cek tanggal kadaluarsa. Yang penting itu, dan membeli sebenarnya membeli di tempat-tempat retailer yang formal gitu ya. Warung itu agak ini juga sih. Iya. Warung tidak formal mungkin ya. Nanti kalau ada apa-apa ternyata obat palsu, bisa jadi ya. Bisa jadi ya itu. Jadi saya kira lebih baik kalaupun over the counter, beli di fasilitas yang formal ya. Misalnya over the counternya di apotek, over the counternya di supermarket, toko obat gitu ya. Ya, selama cek kemasan, label, izin edar, kan di situ ada di labelnya cara pemberiannya seperti apa ya. Jadi bagus itu, nggak apa-apa gitu ya, nggak harus selalu kita harus ke dokter kan untuk sakit-sakit yang tidak perlu kita ke dokter, dan kita lebih self medicate ya, self medicate. Ya. Nah, sekarang kembali lagi ke vaksin nih, pertanyaan yang masuk, Bu. Mengenai kan Bio Farma ini kan juga sudah punya kemampuan ya, Bu ya, untuk memproduksi vaksin. Sekarang tuh sudah sampai sejauh mana, Bu? Terus apakah perkembangan vaksin merah putih, apakah itu juga nanti yang akan diproduksi oleh Bio Farma atau bagaimana, Bu? Ya. Jadi vaksin merah putih ini kan ada 6 ya pihak ya.
yang mengembangkan universitas-universitas dengan bermitra dengan industri farmasi yang mensponsori nanti uji kliniknya, dan nanti mereka yang akan memproduksi. Seperti misalnya Bio Farma. Bio Farma itu adalah mitranya, adalah partnernya adalah dengan lembaga Eijkman. Jadi lembaga Eijkman mengembangkan penelitian vaksin merah putih dengan platform adenovirus, ya, platform yang tersendiri, dan itu nanti akan diproduksi, disponsori uji kliniknya, dan nanti diproduksi oleh Bio Farma. Ini juga sedang dalam tahap ini kelihatannya lagi optimalisasi dari yeastnya, gitu, optimalisasi dari benih bibit dari vaksinnya. Jadi masih dalam tahap penelitian, ya penelitian yang ada di laboratorium. Setelah itu selesai nanti ya karakterisasi selnya, kemudian nanti tahapan masuk ke preklinik. Ya, preklinik itu nanti dengan hewan, ya ada 2 jenis hewan yang simpel, kemudian yang lebih tinggi lagi, misalnya dengan makaka, ya misalnya gitu. Nah kalau itu datanya sudah menunjukkan aman, sudah menunjukkan adanya efek keamanannya dan efeknya yang memberikan manfaat, barulah nanti ke manusia. Itu karena itu aspek keamanan sangat dijaga sekali vaksin itu, ya tidak sembarangan tiba-tiba ke manusia gitu ya. Terus ada praktik dulu yang menggunakan di laboratorium, kemudian juga di hewan, baru bisa ke manusia. Nah saat itu Bio Farma demikian. Nah selain daripada itu Bio Farma pun juga sebetulnya sedang dalam proses juga pengembangan vaksin yang lain, membeli teknologi dari Amerika, ya, dan terus akan membeli jenis lain. Jadi kan ada banyak platform ya yang selama ini Bio Farma kan yang sudah biasa ya konvensionalnya adalah inactivated virus ya dengan Sinovac gitu ya. Nah, sudah ada pembelian teknologi dengan Amerika, dengan Baylor, ya Baylor College of Medicine di Amerika, dengan platformnya adenovirus gitu ya. Kemudian juga ini sedang kita kembangkan, Badan POM tentunya mendampingi. Jadi pengembangan vaksin dalam negeri itu ada 2 macam kan, mengembangkan di sini sendiri langsung benar-benar dari awal, dari mulai laboratorium, itu adalah vaksin merah putih tersebut. Namun ada juga dengan kerjasama dengan luar, ya pengembang dari luar, ya seperti ini sekarang Bio Farma sudah membeli teknologi dari Amerika untuk dikembangkan. Nah, sekarang masih juga akan mencari teknologi mRNA misalnya sekarang ya. Nah, dari vaksin merah putih yang sudah ada terdepan adalah kemitraan antara UNER, Universitas Airlangga, dengan Biostin, ya. Biotis, PT Biotis, ini juga ada tadi yang saya sampaikan, satu industri farmasi pertama dari industri farmasi swasta yang akan bisa nanti fill and finish untuk untuk vaksin manusia, dan nanti akan juga memproduksi dari hulu ke hilirnya. Jadi saya kira ini progressing, berkembang terus ya. Saya kira banyak sekali sebetulnya riset-riset vaksin yang sedang berkembang. Tadi ada 6 untuk vaksin merah putih ya. Yang lainnya sedang dalam masa mencari, mengoptimalisasi risetnya, dan kemudian tentunya adalah harus bertemu dengan mitra industri farmasi yang akan nanti menjadi partnernya dalam pengembangan selanjutnya uji klinik, dan kemudian nanti memproduksinya. Yaitu tahapan-tahapan yang harus didampingi juga oleh pemerintah dalam terutama adalah melengkapi fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan ya untuk pengembangan vaksin. Ya, misalnya laboratoriumnya, kalau vaksin kan berhubungan dengan virus ya, jadi pengembangannya harus, laboratoriumnya harus, misalnya yang kita sekarang masih harus terus mengembangkan adalah menambah jumlahnya adalah laboratorium yang basisnya adalah biosafety level 3 misalnya, jadi harus sangat aman, karena jangan sampai dalam proses pengembangan vaksin itu kan berhubungan dengan mengembangkan virus ya, jangan sampai malah membahayakan ya, malah membuat virus yang berbahaya pada penelitinya atau keluar ke masyarakat gitu. Jadi sangat hati-hati sekali. Nah, Bu, karena kita udah cerita merah putih nih, mungkin banyak juga yang pengen tahu mengenai vaksin Nusantara nih, Bu Penny. Mungkin bisa membantu menjelaskan supaya, karena banyak banget jenis vaksin gitu kan. Nah, kalau tadi informasinya sepotong-sepotong, nanti kita semua jadi salah nih. Kita berharap dari Bu Penny dapat penjelasan apa sih bedanya
vaksin merah putih misalnya dengan vaksin Nusantara gitu. Oke. Vaksin Nusantara ya. Ini sebenarnya adalah suatu terapi ya, terapi namanya terapi dendritic cell ya. Ya, kemudian disebutlah vaksin Nusantara, tapi kan masih juga menjadi satu pertanyaan ya, apakah itu masuk kategori vaksin atau tidak. Karena kalau dalam situasi pandemik yang dinamakan vaksin itu adalah suatu produk untuk pencegahan ya, yang terstandarisasi tentunya dan bisa dibuat massal dalam waktu cepat, bisa digunakan untuk kita bersama-sama keluar dari pandemik begitu ya. Nah, kalau terapi dendritic cell ini adalah terapi individual. Dia tidak bisa distandarisasi dan dibuat massal. Jadi ini namanya terapi autologous ya, terapi autologous. Jadi terapi satu orang diambil darahnya, kemudian dicampur dengan antigen, diproses dulu, ditunggu 7 hari sampai 9 hari mungkin ya. Kemudian barulah nanti sel dendritiknya itu dimasukkan lagi ke orang tersebut gitu ya. Jadi ini tidak bisa digunakan untuk orang lain lagi. Jadi tidak masuk kategori untuk mendapat izin edar dengan Badan POM. Jadi tidak harus berproses dengan Badan POM dalam hal ini ya. Untuk itulah kemarin itu uji kliniknya ya berhenti di fase 1 karena tidak bisa bergerak lagi ke yang selanjutnya karena ada tahapan-tahapan yang harus kalau akan mendapatkan izin edar dan dibuat secara massal di Badan POM itu ada tahapan-tahapan yang harus diikuti dan itu tidak bisa diikuti ditepati oleh tim peneliti tersebut. Jadi ini masuk ke dalam penelitian melalui pelayanan kesehatan ya. Sekarang makanya dilakukannya di bawah koordinasi Kementerian Kesehatan, yaitu terapi individual satu-satu melalui pelayanan kesehatan. Jadi terapi dendritik untuk melalui pelayanan kesehatan. Gitu. Ya, apakah itu nanti menimbulkan meningkatkan imun sistem atau enggak ya itu nanti bisa dilihatlah dari hasil penelitiannya. Ya. Karena itu sifatnya sangat individual ya Bu ya. Ya, individual, tidak bisa dibuat standardized ya, dan dibuat massal dan mendapatkan izin edar. Ya. Nah, ini ada pertanyaan, tapi kalau misalnya nanti kurang jelas, mungkin stafnya Ibu akan mengirimkan jawaban tertulis ya Bu ya. Ini mengenai ini Bu, katanya industri herbal yang ditujukan ke luar negeri. Nah, sayangnya ini dari Pak Gustamar. Sayangnya ketika tiba di regulated agent Bandara Suta, banyak di-reject katanya Bu, gagal diterbangkan. Akibat dokumennya tidak lengkap berupa material safety data sheet. Dan yang paling utama tidak ada kode nomor Badan POM. Jadi dianggap kirimannya ini gagal X-ray di bandara. Nah, ini ekspor dari dalam mau ekspor. Cuma gagalnya di Bandara Suta karena tidak ada kode nomor Badan POM nih Bu. Nah, jadi ada surat keterangan ekspor mungkin ya. Ya, mungkin Bu. Certificate of analysis seperti itu. Nah, yang dibutuhkan oleh teman-teman informasinya kurang bentuk pendampingannya ini seperti apa nih Bu supaya bisa dapat izin dari Badan POM? Iya, ya, ada surat keterangan ekspor dan itu sebenarnya tidak sulit ya. Harusnya tidak sulit. Tapi saya tidak tahu produknya ada izin sudah mendapatkan izin edar atau belum dari Badan POM. Jadi itu prinsipnya yang pertama harus dapat izin edar dulu ya Bu ya. Iya. Karena itu juga akan menjamin kepercayaan dari pihak luar ya tujuan ekspor tersebut dengan adanya izin edar dari Badan POM. Nanti kemudian Badan POM akan membantu surat keterangan ekspor tersebut ya, data analisisnya dan jaminan-jaminan lainnya. Dan itu cepat sih sebetulnya cepat untuk mendapatkan SKE itu surat keterangan ekspor. Kalau minta ini silahkan hubungi saya, nanti saya forward ke tim yang biasanya mendampingi. Ya, itu dapat tawaran langsung tuh dari Bu Penny. Dapat password. Ya, sekarang Bu kayak tadi Ibu kan sempat menjelaskan begitu banyak sekarang tenaga-tenaga untuk membantu mengawasi ya Bu ya. Nah, ini kalau kan banyak sekali perdagangan online itu produk macam-macam tuh Bu. Nah, gimana supaya kita merasa sudah didampingi dalam hal ini oleh Badan POM sehingga
apa yang ada di layanan e-commerce itu sudah aman gitu loh Bu. Kadang-kadang kita kan main beli-beli aja gitu Bu. Sekarang banyak sekali makanan. Nah itu kira-kira bentuk apa cyber security-nya atau apa tuh bagaimana sih Bu? Mungkin bisa dijelaskan lebih konkret gitu. Iya, kita punya tim cyber patrol ya namanya ya, dan punya kerjasama dengan IDEA ya kayaknya, asosiasi dari para commerce ya, e-commerce ya, online commerce, e-commerce itu ya. IDEA juga punya kerjasama kami, kemudian juga tentunya dengan Kementerian Kominfo ya. Jadi setiap kami terus selalu meng-scroll ya, melihat udah adalah data-datanya, tinggal masukin kata mungkin, kemudian nanti keluar semua, terus lalu kami rekomendasikan untuk di take down gitu, biasanya adalah ke Kementerian Menkominfo, dan juga menginformasikan pada asosiasi e-commerce tersebut ya. Nah, dan juga tentunya yang terkait dengan produk obat dan makanan tetap harus ada izin edar dari Badan POM, walaupun dia dijual secara online gitu ya, harus ada izin edar dari Badan POM. Itu sudah jadi juga kesepakatan kami dengan pihak-pihak e-commerce itu ya Bu ya. E-commerce. Jadi cek aja, dicek ada izin edarnya dengan dari Badan POM. Tapi juga mesti hati-hati, kadang-kadang izin edarnya juga dipalsukan, jadi bisa ngecek lagi ke Badan POM, ke websitenya Badan POM. Ya, dikaitkan dengan nomor izin edarnya itu betul atau tidak. Karena kan ada kode-kodenya yang sesuai untuk produk yang tertentu gitu. Berarti kita tuh sekarang harus menjadi konsumen yang pinter ya Bu. Jadi maksudnya harus rajin buka websitenya Badan POM gitu. Kalau ada keraguan gitu ya Bu. Ya, ya. Dan kita punya ini sebetulnya punya Halo BPOM tuh ya untuk mengecek aplikasi Halo BPOM itu juga untuk mengecek tadi ya nomor izin edar dari suatu produk. Jadi tinggal di scan gitu, nanti keluar ininya ID-nya ya dari produk, dan apakah benar ininya nomor izin edarnya itu sesuai dengan yang sudah terdaftar. Karena banyak juga yang memalsukan sih izin edar Badan POM. Ya. Nah, ini lebih kepada ini sih Bu, distribusi vaksin nih Mo. Ada yang bertanya juga mengenai sekarang ini kan vaksinasi urgent dan diwajibkan, tapi sering sekali terkendala penyediaannya terutama di daerah. Nah, teman-teman pada ingin tahu aja sih Bu, sebenarnya penyebab hambatannya tuh di mana? Kalau memang Badan POM punya kepanjangan tangan di berbagai daerah, apakah juga memiliki peranan gitu untuk membantu menginformasikan misalnya mengenai distribusi penyediaan vaksin ini, Bu? Oh, distribusi vaksin. Iya, ini ada yang nanya nih. Oke, kalau distribusi vaksin itu Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan masing-masing. Badan POM tidak terlibat di dalam pendistribusian dari vaksin ya. Tapi kami malahan menginspeksi yang dikaitkan dengan mutu dari vaksin itu tersebut pada saat didistribusikan sampai di fasilitas farmasinya ya, maksudnya tempat penyimpanan dari obat dan vaksin di suatu provinsi, misalnya dinas provinsi, itu kami melakukan sampling bahkan sampai ke puskesmasnya. Jadi hanya terkait dengan jaminan mutu dan keamanannya dan khasiatnya apakah mau sampai di titik terakhir. Tapi berapa yang didistribusikan itu Kementerian Kesehatan yang mengatur tersebut. Oke. Artinya menjaga kualitas ya Bu ya. Ketika sudah sampai di lokasi di daerah, itulah tugas Badan POM ya Bu ya, menjaga mutu dan mutunya. Ya, baik. Jadi menjaga mutunya itu dimulai dari pengembangannya, juga dikawal semua, ataupun kalau import adalah pada saat masuk, kemudian bahkan juga pada saat diproduksi ya, setelah kita berikan izin edar, setelah diproduksi setiap batch produk itu, satu batch itu berapa jumlahnya gitu, harus selalu kami sampel ya, harus kami uji lagi gitu. Jadi saya kira cukup ketat sekali sih pengawalan Badan POM. Nah, ini sekarang pertanyaannya soal suplemen, Bu. Jadi dalam rangka COVID ini kan juga banyak sekali suplemen yang ditawarkan ya, Bu ya. Nah, kira-kira apa sih sebetulnya yang harus diminum nih untuk mencegah dan menjaga imun nih, Bu? Yang rekomendasi Badan POM nih, Bu, kira-kira suplemen yang mantap
Waduh. Karena walaupun orang sudah divaksin 2 kali, tapi variannya kan terus berkembang nih Bu ya, kita Ya. nggak tahu. Nah bagaimana nih Bu? Ya. Saya nggak akan menyebutkan brand. Iya, iya, iya. Ini promosi ya. Jangan kalau Tapi nyebut yang brand jelas, nanti. yang jelas adalah kelihatannya kita semakin teredukasi ya Hmm. dalam situasi pandemi ini, pentingnya menjaga kesehatan, pentingnya suplemen, pentingnya matahari ya. Jadi saya kira suplemen-suplemen itu juga menjadi perhatian Badan POM untuk kita tidak saja menyediakan ya kebutuhan suplemen. Sekarang permintaan suplemen sangat banyak sekali ya, vitamin C, vitamin D, kelihatannya itu udah standar tuh ya, vitamin C, vitamin D, zinc ya. Jadi sekarang lebih tahu kita. Nah, dengan demikian juga Badan POM mendampingi bahwa regulasi mengikuti kebutuhan. Ya, misalnya sekarang kebutuhan vitamin D yang dosis tinggi, dan dulu itu sebelum pandemik tidak bisa masuk untuk standar yang lebih dari 400 misalnya ya. Sekarang saya buka untuk dinaikkan 1000, 4000 itu boleh sebagai suplemen, bukan obat gitu. Walaupun obat setelah 5000, misalnya contoh ini vitamin D ya, setelah 5000 dan 10.000 itu namanya obat. Jadi harus dengan resep dokter. Yaitu jadi tidak bisa kita beli over the counter gitu ya. Kita bisa beli over the counter adalah 1.000 sampai 4.000, ini akan keluar regulasi baru, 4.000 bisa. Nah, itu adalah upaya kita untuk kita juga bisa akses masyarakat ke suplemen semakin mudah, nggak harus beli di online, nggak harus beli di luar negeri misalnya begitu ya. Karena umumnya kita semua pasti minum vitamin D, karena defisien vitamin D sangat pandemik malah justru di Indonesia ya. Nah, itu jadi regulasi juga mengikuti ya untuk vitamin D, ketersediaan vitamin, hingga memudahkan orang mendapatkan akses, tidak harus melalui dengan resep dokter atau harus ke apotek dengan resep, tapi bisa over the counter. Nah, kemudian juga saya kira suplemen yang penting juga adalah bisa natural kan, tidak harus ya tidak harus suplemen itu tidak harus vitamin, tapi bisa juga kita abundance, kita punya banyak sekali ini kan jamu ya, jamu-jamu itu pun juga kami mendorong sekarang banyak sekali penelitian sampai ke uji klinik untuk yang namanya imunomodulator. Jadi jamu-jamu atau tanaman-tanaman obat yang bisa meningkatkan imun sistem kita. Jadi imunomodulator. Misalnya adalah apa ya, sambiloto itu ada, niran, sambiloto itu juga sedang uji klinik juga. Itu adalah selama ini pasti kita sudah minum juga kan, kayak temulawak gitu kan, kita sudah minum tapi dalam bentuk empiris ya, jadi adalah minumnya tidak ada dosisnya lah gitu ya. Jadi kita minum karena itu sudah turun temurun. Kita dapatkan informasi bahwa ini akan meningkatkan daya tahan tubuh ya, sehingga kita minum dalam bentuk ini ya campuran saja gitu. Nah, kita beranjak sekarang menuju ke mendapatkan dosis-dosis yang memang menunjukkan meningkatkan imun sistem kita, itu melalui preklinik, melalui juga uji klinik. Itu juga sudah dikembangkan di Indonesia, dan saya kira itu kita sekarang semakin juga menambah demand kita untuk jamu-jamu ya, untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita. Ya, teman-teman, saya perlu mengingatkan nih, katanya ibunya tuh masih ada Zoom lagi sebentar lagi. Jadi ini mungkin pertanyaan terakhir kali ya Bu ya, sebelum Ibu nanti memberikan closing. Ini Bu, tentang kosmetik nih Bu. Ini kan siapa sih Bu, orang nggak pengen cantik gitu ya. Terus produk kosmetik merek tuh banyak banget, apalagi kalau di pasar, mungkin kalau saya sebut pasar yang paling banyak didatangi oleh perempuan tuh katanya di Tebet tuh Bu, itu banyak sekali produk kosmetik mereknya gitu kan. Atau kalau kita ke Korea tuh katanya Bu, aduh apa aja bisa dibeli deh supaya kita cantik. Nah sekarang gimana cara kita supaya tidak tertipu gitu atau tidak salah beli dengan berbagai macam merek kosmetik gitu. Apa yang perlu kita perhatikan gitu yang related dengan Badan POM Bu? Ini ya pastinya lah, pastikan kosmetik itu mendapatkan izin edar dari Badan POM, karena pasti kalau itu kosmetik yang baik ya, kualitasnya baik, bermutu, pasti dia mendaftar ke Badan POM, karena tidak sulit ya untuk mendaftar di Badan POM, dan tidak mahal, percayalah, tidak sulit dan tidak mahal ya mendaftarkan produk-produk seperti kosmetik itu di
di Badan POM, dan juga cepat karena notifikasi ya, kalau kosmetik itu tinggal melaporkan saja notifikasi. Nah, yang harus hati-hati adalah kalau beli di tempat yang tidak formal gitu ya, pembelian dari kosmetik itu hati-hati terhadap kosmetik yang mengandung bahan berbahaya, misalnya pemutih gitu ya, merkuri gitu ya. Apalagi sekarang kan memang iyalah banyak sekali nih sekarang ini startup ya, anak-anak muda membuat kosmetik bagus-bagus gitu ya. Tapi hati-hati sekali dengan kandungan bahan yang ada di dalamnya ya, karena merkuri itu masih menjadi masalah besar ya, kandungan merkuri di dalam kosmetik ya, karena mungkin kita trennya adalah ingin pemutih gitu ya, menjadi putih, cantik, mengkilat dengan cepat. Nah, ada kandungan merkuri itu masih banyak sekali, dan Badan POM juga punya program-program khusus untuk mengedukasi masyarakat, untuk melakukan pengawasan, memastikan produk-produk kosmetik yang mengandung merkuri itu berhasil kami hentikan ya peredarannya, kemudian juga dilakukan penindakan tentunya terhadap mereka. Iya, mungkin teman-teman semua pertanyaan yang masuk insya Allah akan dijawab oleh Bu Penny nanti secara tertulis lewat timnya ya Bu Penny ya. Karena Bu Penny udah 8:30 nih, tinggal 6 menit lagi ibunya akan ada acara lagi. Mungkin Bu Penny bisa memberikan closing gitu ya kepada kami semua sebagai konsumen yang kadang-kadang sangat tadi karena nggak tahu Badan POM, kita juga nggak ngerti. Kadang kita juga nggak lihat kalau di dalam produk itu juga ada izin Badan POM. Kadang-kadang kita hanya terpakunya produk tanda halal aja gitu loh Bu, kita nggak lihat lagi gitu kan. Nah, kira-kira apa pesan dari Bu Penny kepada kita semua supaya kita menjadi konsumen yang smart atau kita menjadi pengusaha makanan atau obat-obatan atau apapun yang selalu mau bertanya kepada Badan POM. Mungkin Bu Penny bisa memberikan closing-nya sebelum menutup acara ini. Ya, pertama tentunya terima kasih ya. Ini menunjukkan bahwa Bapak Ibu sekalian punya perhatian ya terhadap Badan POM, ya tentunya terhadap tugas dan fungsi Badan POM, yang tentunya juga terkait dengan aspek kesehatan ya pastinya, dan juga aspek keamanan mutu dari produk-produk yang beredar dan yang kita beli. Saya kira pesan saya ya untuk menjadi konsumen yang cerdas ya, sekarang ini memang banyak sekali informasi berseliweran, tapi sekarang kita harus betul-betul cek dan recheck ya dari berbagai informasi yang ada. Jangan banyak sekali sih, jangan langsung percaya dengan informasi yang beredar. Kemudian juga Badan POM sebenarnya banyak sekali melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya tadi ya. Pertama, memberikan edukasi informasi pada masyarakat, sering ada forum-forum pada kelompok-kelompok tertentu ya, remaja, mahasiswa, itu untuk edukasi masyarakat yang misalnya tadi terkait dengan produk kosmetik mengandung bahan berbahaya, merkuri dan sebagainya. Plus juga kami banyak sekali melakukan forum pendampingan untuk UMKM ya, dengan senang hati, tangan terbuka untuk menerima ya siapapun yang ingin didampingi, pendampingan bahkan untuk pengembangan fasilitas seperti apa yang baik, yang memenuhi standar-standar cara produksi yang baik sehingga bisa nanti produknya diregistrasi ke Badan POM. Badan POM akan selalu mendampingi dalam hal ini. Jadi silakan menghubungi Badan POM, ada websitenya, ada unitnya masing-masing sebetulnya ya. Kemudian semua memang banyak pendaftaran dilakukan melalui online. Sekarang percepatan perizinan itu kami di depan ya, apalagi setelah adanya undang-undang Cipta Kerja ini ya. Jadi betul-betul sekarang sudah dijadikan satu, semua peraturan-peraturan lebih dipersingkat, dan tentunya silakan menghubungi Badan POM dari informasi dari akses-akses yang ada. Ya. Ada telepon langsung 15533, ada tadi platform Halo Halo BPOM, Halo BPOM, dan tentunya kami akan memberikan pendampingan dan pelayanan publik yang sebaik-baiknya. Saya pun juga secara personal ya bisa dikontak apabila ada masalah-masalah yang perlu saya ketahui. Tentunya nanti saya akan membantu secara teknis mengingatkan pada teman-teman yang ada di Badan POM. Terima kasih sekali lagi perhatiannya, dan juga mungkin juga menyebarluaskan lagi informasi ya, edukasi pada masyarakat dikaitkan hati-hati dalam membeli
produk apapun, terutama produk melalui online itu memang banyak sekali yang berbahaya ya, yang bisa melukai organ-organ tubuh kita malahan ya. Jadi mudah-mudahan juga ini tersampaikan ke banyak pihak. Demikian, terima kasih atas waktunya, atas undangannya. Mohon maaf sudah lama sekali menunggu waktu kita berkomunikasi. Itu Bu Farida ya, Bu Farida. Ya, ini Bu Farida udah pesan-pesan sama saya nih Bu. Jangan lupa kita foto bareng katanya semua. Oh, iya. Ya Bu, kapan lagi Bu? Ya. Mudah-mudahan Ibu, terima kasih banyak. Mudah-mudahan Ibu nggak kapok kalau kami undang nanti ya Bu ya. Mungkin untuk perkembangan selanjutnya. Yang lebih spesifik, misalnya apa kerjasama apa juga boleh nanti spesifik, nanti teman-teman yang terkait teknis bisa datang nanti bisa ngadain apa gitu ya, alumni Udut ini lakukan suatu kegiatan yang sifatnya misalnya edukasi pada masyarakat atau pendampingan UMKM, kami datang sebagai narasumber itu bisa kayak gitu. Insya Allah Bu. Bisa loh, pendampingan UMKM aja ngadain forum. Insya Allah Bu, Insya Allah. Terima kasih sekali atas undangannya Bu ya. Kami juga sering mengadakan acara untuk ini loh Bu, penyintas kanker seperti itu tuh, itu rutin. Bagus. Ya, setiap bulan juga kami ada poliklinik kesehatan kayak gitu Bu. Mungkin nanti bisa kami gabungkan Bu ya dengan program teman-teman pasti bisa. Ada juga yang UMKM, Dek. Siap. Kayaknya UMKM deh, butuh ada bantuan untuk ada forum-forum acara. Jadi kami datang nanti tim dari Badan POM. Namanya jemput bola, kita suka jemput bola. Terima kasih. Ya, saya nggak perlu menyimpulkan. Yang jelas Badan POM ini sebetulnya sangat menjaga kita semua ya Bu, garda terdepan, pintu paling depan ini untuk menjaga gatekeeper ya. Oke, saya kembalikan lagi kepada MC untuk acara selanjutnya. Dari saya sebagai moderator, terima kasih banyak kepada Ibu Penny yang sudah menjelaskan, dan maaf kalau ada kesalahan dari saya selama menjadi moderator ini. Silakan Dede. Ya, terima kasih Neneng. Untuk teman-teman, Ibu Penny masih di sini, sebentar lagi akan meninggalkan ruangan Zoom ini. Mohon kameranya di-on-kan, kita foto sama-sama. Teman-teman bagian teknis, host, tolong difoto bersama, kasih instruksi 1, 2, 3. Nanti kalau sudah selesai juga tolong diinformasikan. Sekali lagi kepada Ibu Penny, terima kasih banyak. Hatur nuhun banget. Juga kalau ada yang salah-salah. Enggak Bu, terima kasih, cukup bagus penjelasannya, jelas, tegas. Ada komentar ke Japrian saya, pantes Bu jadi kepala BPOM katanya gitu. Semangat terus BPOM, semangat. Ya, sama-sama. Terima kasih atas dukungannya semua. Ayo teman-teman, buka kameranya yuk, kita foto bersama. Baik, ada 3 layar, 3 kali ya. Layar pertama, 1, 2, 3. Layar kedua. 1, 2, 3. Layar ketiga. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Terima kasih Bu Penny. Selamat malam. Waalaikumsalam. Selamat istirahat. Teman-teman Budut juga tentunya. Iya, sukses terus semua. Ya. Terima kasih. Terima kasih Bu. Terima kasih banyak Ibu. Mantap. Bu. Assalamualaikum. Kita masih ada waktu nih, setengah jam. Masih ada. Oh iya, masih ada ya. Ada Bu Tina nih, kita kayak reuni Zoom-nya lintas angkatan. Bu Tina, mangga, apa kabar Ibu? Buka mikrofonnya Bu. Ditungguin. Kangen-kangenan deh. Bu guru kita udah barusan ada Google Meet sama itu penulis-penulis. Iya. Ada Bu Tina, Bu Nurmala. Ada Bu Tina, Bu Nurmala ya. Bu Nurmala tadi. Ada siapa lagi nih? Kalau senior kita banyak tadi. Ibu sehat, Bu Tina? Alhamdulillah sudah sehat. Terima kasih semuanya atas Adam juga ya, Bu? Ya, sudah sehat. Alhamdulillah. Ibu masih posisi di Bandung ya? Masih di Bandung. Oke. Bu, ini teman-teman banyak loh, Bu. Teman-teman yang mau komunikasi, karena sekarang udah waktunya buat Buduters, silakan silaturahim.
kita kan biasanya cuma chat di grup ya, berisik di grup tulisan semua. Kalau di sini kan kita bisa sambil seperti ngobrolan kan gitu. Ada dari kakak-kakak, lalu teman seangkatan saya juga bertaburan. Terima kasih ya friends sudah hadir. Adik angkatan juga, bahkan ada tamu juga sih, ada teman budut. Jadi nggak semuanya di sini buduters, ada teman-teman juga yang memang rasa ingin tahunya ternyata besar sekali dan sangat tertarik dengan topik yang diangkat untuk mengenal lebih jauh tentang BPOM ya, karena memang berkaitan dengan masa pandemi ini ternyata jadi nggak cukup dari yang kita baca di media sosial gitu. Apalagi ini Ibu Kepalanya kan yang langsung memaparkan ya. Teman-teman silakan, mungkin ada yang ingin menyampaikan kesannya atau mungkin pesannya lagi gitu. Ini jujur acara perdana nih dari Budut Angkatan Rame-Rame. Atau kalau ada saran ya, ya Mir ya, atau kalau ada saran kita enaknya diskusi apa lagi ke depan gitu kan. Bisa saran Mir, bukan saran sih, kasih Silakan Diana. pendapat. Ya, selamat kenal teman-teman, kakak-kakak yang baik hati dan adik-adik gitu ya. Saya Diana dari temannya Mira. Mir, ini kan sekarang kita lagi banyak permasalahan tentang ya saya kebetulan bekerjanya di Ditjen Dukcapil. Jadi kalau memang ada kesempatan, kalau memang teman-teman budut nih lintas angkatan mau lebih banyak tahu, kan sekarang kan isu yang berkembang mengurus KTP susah, terus akta susah, gitu kan, ngurus pindah susah. Insya Allah Pak Dirjen kami atau nanti dengan Direktur bisa mungkin kalau ada waktu yang kosong, malam dia agak kosong gitu kan. Monggo nanti Mir kita tayangkan surat aja resmi nggak apa-apa, lintas budut mau diskusi gitu kan. Oke, siap. Pak Dirjen TikTok itu kan ya Pak Dirjen TikTok. Dan beliau juga sangat aware seperti acara seperti ini. Ya sejam atau 40 menit bisa lah gitu ya. Di sela-sela kesibukan beliau yang luar biasa. Silahkan nggak apa-apa Mir, tapi